Coba lagi dibikin terang, kita saat ini ngebahas hal-hal yang sebenarnya sensitif ya untuk dibahas ya. Itu apa gelap? Makanya antara sensitif atau ya sudah selama masih lancar, selama masyarakat dipenuhi kebutuhannya, biarkanlah seperti apa adanya. Apalagi kalau urusan haji, kalau ada masalah ikhlas saja, sabar. Ada masalah istighfar aja. Sudah jalannya begitu. Sudah jalan Tuhan. Tapi kan kalau puluhan tahun begitu terus kan, ya nggak bagus juga, karena di beberapa negara lain justru makin kesini makin bagus, kece, makin kece, tendanya, bisnya, segala macam itu makin bagus, bukan malah makin kisruh gitu. Kan makin mahal tapi tidak diiringi dengan fasilitas. Langsung aja nih, tamu kita siapa ini? Ini ada Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yang kemarin abis marah-marah. Yang viral itu ya? Kenapa sih Bang sampai bilang kalau nggak perlu terlalu keras, katanya jangan terlalu keras mengkritik masalah haji karena banyak status quo yang kuat, katanya. Nggak, Bang Dhanil dikasih. Dia dikasih tahu, diingetin kayak gitu. Kenapa Bang sampai dibilangin kayak gitu tuh kenapa? Jadi banyak pihak gitu ya, tokoh gitu, pejabat publik gitu, kontak saya gitu, ada senior saya gitu ya, ada adikan saya gitu. Jadi rame-rame itu banyak yang bilang saya Adinda gitu, ada yang ngomong Adinda, ada yang Bang gitu, ada yang bilang Bang, saya biasanya Bang dipanggilnya. Jadi hati-hati, jangan terlalu. Siapa aja Bang yang ngasih tahu Bang? Saya nggak mungkin ngomong. Oh ya. Okay. Jangan ngegas. Ada satu Mbak Anissa, kemudian enggak. Jadi yang kemudian nyampaikan saya, Bang, jangan terlalu ngegas gitu loh. Bang Dhanil ini udah pejabat publik loh, jadi jangan kembali lagi jadi tokoh pressure group gitu kan publik taunya saya dari kritis selama ini gitu. Nah, kenapa? Karena haji ini status quo lah Bang, ada kartel besar, dan harus hati-hati. Narkoba aja kartel. Harus hati-hati. Kartel gitu. itu kan identik negatif ya? Iya. Escobar. Oh, Escobar. Pablo Escobar. Dan saya kemudian saya bilang, saya baru diwanti-wanti seperti itu, makin tambah, kalau anak Medan bilang ya makin tambah sur, saya bilang. Tantangan hidup dan kehidupan saya banyak dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Mungkin Mbak Anissa dan Mas Gaib tahu persis track record saya terkait dengan itu. Ditambah lagi saya dapat keleluasaan dari Presiden Prabowo. Saya pernah lapor ke Pak Prabowo, Pak, 7 bulan saya dalami perhajian, karena kan posisi kami sekarang Badan Penyelenggara Haji itu belum menyelenggarakan, Mbak Anissa. Tahun ini belum ya Bang ya? Belum. Jadi tahun ini kami dari Perpresnya itu punya 2 fungsi. Pertama itu adalah dukungan, artinya mendukung Kementerian Agama penyelenggaraan hajinya. Kedua, fungsinya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji. Nah, pada satu kesempatan sebelum penyelenggaraan haji kemarin, saya lapor ke Presiden. 7 bulan ini saya mendalami, Pak, kesimpulannya adalah kartel-kartel besar itu di haji itu kita itu luar biasa. Saya sampaikan ke Pak Prabowo, banyak kartelnya Pak, segala macam. Apa kalimat Pak Prabowo satu ke saya? Udah kamu babat. Bang, kartel udah kamu babat. Saya kalau udah dapat approval seperti itu, wah, anak wasur ini, saya bilang kan. Artinya saya ingat sekali saya lapor itu di Hambalang, ngobrol dengan Pak Prabowo, waktu saya itu habis makan, beliau saya sambil berdiri, udah kamu babat. Udah semua kita kartelnya babat. Siapa aja Bang? Ya pertanyaan Mbak Anissa ini langsung lo konteks. Penasaran Bang. Kartelnya tentu orang yang ingin mendapat rente secara besar-besaran terus-menerus dari perhajian kita, dari bolong-bolongnya perhajian kita. Ini yang menurut saya mengganggu nurani saya. Maksud saya mengganggu nurani saya adalah ini sektor agama loh. Ini adalah sektor secara yang secara moral harusnya suci.
bersih, Ya. begitu. Apalagi ini adalah ibadah di mana seorang muslim dan muslimah ini puncak dari ibadah tertinggi. itu. Ada orang yang mampu secara ekonomi, secara kesehatan, semuanya pengen naik haji. Mereka naik haji. Tapi jangan lupa dalam konteks spiritualitas Indonesia, nggak semua orang yang naik haji itu orang berduit, Mas Gaib. Ya. Iya. Jadi saya keliling karena saya langsung datangin. Saya datangin Pak Ismail, ada Bu Sataria, ada semuanya saya tanyain di lapangan itu yang sudah sepuh-sepuh. Ada umur 105 tahun. Naik haji. Ada bapak-bapak umur Pak Satori, Pak Ismail usia 85 90. Mereka ini petani, jual sawah. Ada satu orang bapak dari Lampung Selatan, saya tanya begitu, saya datangi langsung di sosial media saya itu ada. Ya. Saya datangi, saya tanya, "Bapak usianya berapa?" Usianya 80-an. Pekerjaannya apa? Petani. Beliau ini punya sawah 1 hektar di Lampung Selatan. Kemudian tahun 2005 Mbak Anissa itu dijual. 1 hektar itu 2005 itu beliau jual 150 jutaan kira-kira gitu. Di Lampung Selatan. Kemudian hasil penjualannya 25 juta beliau setorkan sebagai setoran awal. Ya. Sisanya di mana? Sisanya buat dibagikan ke anak-anaknya. 2025 beliau dapat giliran berangkat. 20 tahun. Nah, duitnya untuk melunasi itu nggak ada. Tahu nggak apa yang beliau lakukan? Jual rumahnya. Allahu Akbar. Jual rumahnya, kemudian berangkatlah dia Kok saya tanya, saya merinding ini dengar ya. Ya, kita juga. Jadi saya tanya, "Bapak tinggal di mana?" Setelah pulang Bapak tinggal di mana? Beliau, "Saya tinggal dengan anak aja, Mas. Ya, Dosa saya udah banyak." Saya dengerinnya, dan jangan salah, itu bukan satu orang loh, Mbak. Banyak. Yang begitu itu banyak. Misalnya ada guru pensiunan, uang pensiunnya bayar uang untuk mendaftar, kemudian berangkat. Jadi banyak petani. Baru berapa menit udah sedih kita. Maksud saya, terus yang mau dihianati yang begini. Kalau mungkin Mbak Anissa berangkat, pakai PIHK, pakai Haji Plus. Ini Abidin ini. Ada Abidin. Haji Plus itu nggak akan merasakan suasana sulitnya haji reguler itu. Ya, kemarin tuh saya di Mas Hari Untung itu cerita aku, saya, "Bang Daniel, saya upload tentang kenyamanan haji, saya dibully Bang," katanya. Saya nonton tuh. Saya pengen tahu Bang apa yang terjadi sebenarnya. Tapi gitu bener sih Bang, saya ketika alhamdulillah saya sama pasangan saya tahun lalu haji, nggak berani ngupload apa yang kami rasakan di sana, karena kan di sana juga ketemu jamaah Indonesia, saya tanya gitu. Tapi rata-rata ya Bang ya, jadi saya tuh sengaja kalau habis Isya itu keluar di pintu paling ujung, karena banyak teman-teman yang tugas jadi PPIH, siapa tahu ketemu gitu Bang, kan kangen juga MCH ya, yang media center aja. Banyak yang tugas itu. Saya setuju, siapa tahu ketemu teman-teman wartawan kan banyak dari TV-TV lain juga. Itu benar-benar jamaah Indonesia tuh yang paling diperhatiin sih Bang, dibandingkan betul. Karena banyak Mbak. Yang lain tuh kayak mohon maaf, ada yang ngurusin gitu. Tiduran di jalan, makan di trotoar. Biasanya Bangladesh, India, Afrika, negara-negara Afrika. Itu sementara Indonesia tuh kayak mau pulang aja kayak disisir gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan di Masjidil Haram gitu. Sebenarnya ya cukup diurusin juga sih. Betul. Jadi gini, saya kan sempat sampaikan petugas jangan nebeng naik haji. Itu kan pernah saya sampaikan. Saya sampaikan begitu. Jadi itu. Kemudian dikembangkan loh, petugas ini marah segala macam ya. Yang saya kritik dan yang saya ingatkan ini dalam rangka self correction istilah saya. Kenapa? Saya bagian dari itu loh. Kan saya bagian dari apa namanya Amirul Hajj. Saya bagian dari yang mendukung penyelenggaraan haji oleh Kemenak dan melakukan pengawasan. Jadi yang sedang saya lakukan itu bukan mengkritik Kemenak. Kenapa? Karena sama-sama kok kami. Yang saya lakukan itu self correction. Self correction untuk mengingatkan kita bareng-bareng, kalau petugas, jadilah petugas yang bertanggung jawab.
jangan hanya nebeng naik haji. Karena ada yang begitu. Tapi apakah ada yang petugas yang melakukan tugasnya dengan ikhlas? Banyak. Mungkin boleh tanya ke teman-teman kami. Jadi yang sedang kita kritik itu ya sedang yang petugas yang nebeng gitu loh. Mungkin boleh tanya ke teman-teman kami yang tugas sebagai petugas haji ya. Banyak yang bilang banyak sih. Banyak yang sementara yang satu gendongin nenek-nenek, yang ada yang santai, yang hilang, yang kemana-mana gitu loh. Jadi kan itu satu hal yang mahfum ya, wajar. Di mana-mana kan ada yang baik mengerjakan tugasnya sebagaimana mestinya, ada juga yang jelek nggak melaksanakan tugas. Yang sedang saya koreksi itu adalah petugas kita yang tidak melakukan tugasnya dengan maksimal dan punya kecenderungan melakukan, saya menggunakan istilah nebeng naik haji. Jangan sampai kemudian ketika kita kritik yang buruk ini, kemudian kita berusaha nutupin. Nutupin bilang nggak ada kok petugas kita baik. Loh, saya nggak bicarain tentang petugas yang baik, saya bicarain petugas yang jelek. Kenapa setiap kritikan yang disampaikan terkait dengan ibadah haji itu responnya cepat sekali? Ada buzzernya bang. Saya nggak tahu. Benar, ada buzzernya bang. Ya, kalau ngelihat kecenderungannya pasti ada buzzernya. Soalnya ketika tiba-tiba kalau saya kritik itu masuk itu langsung di komen saya, ini buzzer ini lah. Maksud saya begini, saya sampaikan gitu, berhenti melakukan praktek menutupi fakta. Perintah Presiden 1. Kalau kemudian kita kurang dalam sebagai si pembuat kebijakan, self correction. Kan Presiden berulang kali mengingatkan self correction. Ini watak birokrat, watak pejabat publik Indonesia itu harus berubah. Kalau kemudian ada yang salah, ini kan saya di internal penyelenggaraan aja kan orang internal. Tapi kemudian yang sedang saya lakukan tuh self correction. Jadi jangan kemudian ada kekurangan kemudian kita tutupi. Bahkan kita punya kecenderungan melakukan pembohongan publik. Pembohongan publik loh. Jelek kita bilang baik. Itu masalah. Nah, ini penyakit pembuat kebijakan publik yang harus dirubah. Dan Pak Prabowo sejak awal wanti-wanti, kalau kalian nggak mampu self correction, mundur. Kan berulang kali Pak Prabowo bilangin, ini kalau nggak mau membenah diri, nggak mau berhenti korupsi segala macam, mundur sebelum diundurkan. Sebelum ditangkap dan segala macam. Nah, itu yang saya berharap dalam konteks penyelenggaraan haji. Nah, kenapa? Karena saya ngurusin haji hari ini dan Pak Gus Irfan juga halnya sama. Kami bersepakat kita self correction, bukan karena kita ingin mau menjelekkan pihak lain, tapi ini dalam rangka melakukan self correction. Ngapain saya jelekkan penyelenggara haji? Yang melaksanakan itu pemerintahan di mana bos saya yang memimpin loh. Yang sedang dilakukan oleh saya, Gus Irfan, Pak Prabowo, itu self correction. Jangan nutupin jangan nutupin fakta, apalagi memalsukan fakta. Itu yang paling Bang, nanti kita lebih dalam soal kartel tadi ya. Dari Bang Daniel ke sana, evaluasi haji 2025 seperti apa? Jadi begini, karena kan nanti 2026 rencananya kan kami BP Haji yang akan menyelenggarakan. Terus katanya sempat kemarin pas mau ke Arafah banyak jemaah yang nggak keangkut katanya Bang. Oh iya, jadi memang masalahnya itu Mbak secara teknis itu sudah dimulai dari hulunya. Jadi di hulu itu pendataan kita agak berantakan. Manifest penerbangan kita, manifest hotel itu berbeda dengan manifest yang sudah diterima oleh syarikah. Waduh. Wah, kok bisa? Kok nggak sinkron dong berarti? Karena tadi itu mungkin kan yang di Kemenak di Kakanwil itu manifest itu dia masuk kloter sekian itu didasari oleh siapa yang duluan bayar. Iya. Nah, siapa yang duluan bayar itu dikelompok-kelompokkan. Sehingga nanti ada ditemukan nanti beberapa daerah, misalnya dia Jakarta, kemudian daerah mana begitu, dia satu syarikah dan tapi yang satu daerah dia bisa berbeda syarikah.
Nah, karena manifestnya berbeda, ditambah lagi syarikah yang digunakan di Saudi Arabia saat ini 8. Tadinya 1. Nah, itu akhirnya ada, sebutlah begini, ketidakinginan untuk melayani. Oh, ini kan bukan jamaah kami. Ini punya syarikah sana gitu. Akhirnya terlantarlah mereka. Mereka nggak dilayani, nggak tahu hotelnya di mana. Ada yang keliling-keliling satu harian sampai baru dapat hotel. Itu ujungnya dari hulu ini, dari pendataan. Akibatnya pas sampai di sana berantakan hotelnya. Akibatnya lagi apa? Terus tuh agak sampai lanjut pengangkutan ke Arafah pun berantakan lagi. Kenapa? Karena syarikah 8 ini udah itu bukan jamaah kami, walaupun sudah di Kementerian Agama dalam hal ini kami di panitia penyelenggara itu buat buat kesepakatan dengan syarikah. Udah ya, kita jangan bicara lagi ini jamaah syarikah A B C. Pokoknya ada selama ada bendera Indonesia angkat gitu. Enggak mau tetap saja walaupun ada syarikah yang mau kan. Karena ya mereka kalau kami cuma ngelayani 18.000 kok, yang sana layani 35.000 lebih banyak gitu. Kenapa kami yang kebebanan gitu? Kira-kira gitulah. Dan itu hal mereka tendernya lebih gede daripada kami gitu. Hal yang manusiawi, mereka bisnis kan. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya di Arafah juga kemudian saya keliling pagi itu ketika tiba di Arafah, keliling pagi itu saya lihat banyak jamaah kita yang belum dapat tenda. Masya Allah. Dari Surabaya itu saya temu mereka yang Bang Daniel wawancara itu ya. Saya wawancara itu ada dari Surabaya, ada dari Sulawesi Tengah, ada dari Lampung, ada dari Palu, Sulawesi Tengah tadi ya, dan sebagainya. Mereka belum dapat. Nah, kemudian itulah yang kemudian kami berembuk siang, pagi, masih pagi. Mereka pasti nyampe tengah malam tuh. Mereka nyampe malam. Mereka udah tiduran di luar. Iya, di luar. Udah tiduran di luar. Nah, barulah kemudian akhirnya negosiasi dengan pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi menyediakan tenda cadangan. Tapi yang ingin saya sampaikan berarti ada masalah sejak awal dengan perencanaan kita. Dan yang juga saya kritik, kita harus evaluasi, harus review. Benar nggak syarikah itu menyediakan tenda dan kasurnya itu sesuai dengan jumlah jamaah. Nah, itu yang jadi harus hati-hati. Nah, sudah berantakan di Arafah, udah terselesaikan kan, kemudian udah dimitigasi, selesai, dapat orang semuanya tenda. Ini pasti meninggalkan Arafah jadi masalah juga. Karena udah di hulu nih, Mbak. Datangnya aja bermasalah, pulangnya akan terus. Makanya kan begini, saya selalu bilang ke teman-teman PIH, kalian mau nutupi kayak apapun dengan narasi mau MCH itu yang teman-teman media kalian bilang jangan tulis ini ya, jangan tulis ini, nggak akan bisa. Kenapa? Karena teman-teman. Iya, saya pasti. Saya pasti ada yang nekan mereka. Kalian jangan nulis gini ya, jangan wawancara si Daniel ya, jangan wawancara ini. Pasti gitu. Saya udah berkeyakinan begitu. Jangan wawancari ya BP Haji ya gitu. Pasti ada yang begitu. Nah, tapi kan nggak bisa dibendung, Mbak. Kenapa? Ada sosial media. Ada sosmed, ya. Jamaah itu semuanya pegang HP. Jamaah sendiri yang melakukan DPR video. DPR itu ke lapangan, saya ke lapangan. Loh, saya didatangi, dimaki-maki segala macam. Sebagian besar kan nggak mendatangi ketika ada masalah. Didatangi ketika masalah udah nggak ada, baru datang bisa foto-foto, selfie dengan jamaah karena mereka sudah nyaman. Saya datang ketika lagi masalah. Jamaah bermasalah, maki-maki saya. Lah mereka kan nggak tahu, yang penting nih pemerintah. Pokoknya pemerintah, Pak. Mau ngurusin mau nggak, yang penting pemerintah. Ya, ada pejabat dia datang ketika semua masalah sudah beres. Nah, nggak tahu lah, lihat aja, ya tinggal selfie, tinggal ketawa ketiwi. Keren ya tapi ya. Gitu. Lagi masalah dia datang ya. Saya datang ketika ada masalah. Udah, Mbak, kan Arafah selesai, Musdalifah masalah lagi, angkutan lagi, jalan. Akhirnya ke Mina. Musdalifah Mina itu, Mbak, berapa? Bisa 10 sampai dengan 12 kilometer. Udah. Saya sih tidur ya.
Enak kan. Haji plus naik bis. Orang kaya kan gitu. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Banyak duitnya kan juga. Amin ya Allah. Amin. Jadi di dalam bis tuh dia ngeliatin jamaah gitu. Aduh kok jalan sih. Juga. Coba itu juga terjadi kan kemarin Ari Untung ceritakan saya, bang saya dihujat. Iya, itu namanya dual ekonomik Mas, saya bilang. Anda hidup di komplek yang bagus, sosial. Anda lupa di sekeliling Anda itu ada slumdog, saya bilang, ada rumahan kumuh segala macam. Kenapa? Karena kita tinggal di komplek, saya bilang. Nah, itu namanya dual ekonomik. Nah, jalan nih Mbak sampai ke Mina. Di Mina akan terjadi lagi kayak Arafah. Kenapa? Tenda kan, tenda, iya, apalagi tadinya kita sudah memutuskan untuk melakukan skema tanazul. Ternyata pemerintah Saudi tidak mengizinkan ada skema tanazul. Yang mau kita tanazulkan itu 35.000. Tanazul itu, ini pendengar dan penonton kan, tanazul itu artinya dia tidak nginap di Mina. Orang-orang yang sudah sepuh gitu. Dia hanya jalan saja. Kemudian nanti balik ke hotel, nginap di hotel. Nanti yang tidak sanggup untuk yang lempar jumrah itu dibadalkan. Yang penting kan haji itu kan wukuf di Arafah gitu. Yang nggak bisa dibadalkan itu kan wukufnya. Gitu. Yang lain tawaf ifadah kan harus langsung kan, itu bisa pakai kursi roda maupun pakai golf car. Nah, kalau yang lain ditinggal di badan. Skuter harusnya ada, tapi kemarin saya nggak temukan. Nah, jadi udah Mina begitu lagi kejadian. Nah, saya akhirnya siang saya ingat sekali, siang jam 2 begitu, saya pengen jalan. Saya pengen jalan nelusuri jalur Mina itu sampai habis lempar jumroh. Saya mau jalan. Sebelum lanjut, berapa derajatnya? Waktu itu 44 Mbak, 44, 45 gitu. Tampar-tamparin loh Bang. Iya. Handphone langsung panas. Istri saya tuh udah nelpon tuh, muka nanti awas loh. Istri saya kan dokter kecantikan. Iya. Sunblock jangan lupa ya. Sunblock lengkap dong ya. Iya. Apalagi pas di sana sakit gigi Mas. Saya sempat ke dokter di Dokter Nasional Saudi Hospital kan gara-gara sakit gigi. Udah saya berdoa, ya Allah, mending sakit hati Lalu Bang menelusuri itu Bang, menelusuri. Nah, di situ yang saya sebutkan, ini petugas mana gitu loh. Gak kelihatan gitu. Nggak kelihatan waktu itu. Jadi makanya saya bilang, ini harus dikoreksi loh kita nanti besok-besok ini. Pada saat gitu, ini sekali lagi saya bilang, saya bukan jelekin petugas. Ini saya bagian dari itu loh. Ngapain saya jelekin? Saya sedang melakukan autokritik, self correction gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya saya kebetulan jalan dengan teman-teman BP Haji jalan, dan sebagian teman-teman BP Haji ini pakai baju petugas kan, karena mereka bagian dari dari pakai rompi, pakai baju. Nah, akhirnya ya sudah, ada yang pingsan, ada yang bapak-bapak ini. Itu Mas terpaksa, ya udah kita gantian gendong ya, karena nggak ada kursi roda, nggak ada apa, karena jalur sepanjang 6 km itu nggak ada, memang nggak ada kursi roda. Akhirnya ya udah saya gendong bapak-bapak waktu itu dari Tasik kalau saya nggak keliru. Nanti udah jalan 1 km ada lagi yang pingsan, akhirnya turun. Akhirnya pun saya, untung kadang-kadang kami kejar-kejar, ada dokter nggak di sana. Untung ada petugas yang dokter yang dampingi jamaah. Gendong juga. Saya gendong bergantian dengan teman-teman yang dari kepolisian dengan dari TNI, gantian kami gendong 1 km gantian 1 km, karena kan lumayan. Ada Mas, ada video supaya ada pencitraan kata enggak, bukan itu yang paling penting adalah kita pencitraan Daniel Mulyadi dong namanya. saya gendong. Kok Daniel Mulyadi? Gak ikut-ikutan lu biar Mas Gaib aja. Saya jubirnya Prabowo, Daniel Prabowo. Jadi udah akhirnya kita gendong gantian dengan teman-teman yang dari kepolisian dengan apa. Tapi sepanjang jalan itu banyak lagi Mbak yang minta. Kenapa? Ada yang sakit. Akhirnya kan gitu. Itu petugas nggak ada sama sekali? Pada saat itu nggak kita temukan, nggak banyak lah. Ada yang kita minta tolong dokter. Mbak, tolong dong, ini apa? Obatnya apa? Misalnya ada yang kram segala macam. Tiba-tiba jadi nggak dikorong. Untung istri saya dokter kan. Ini kalau kram gini ngasih apa ya gitu loh. Ini apa sakit gini ngasih apa ya? Telekonferensi, telemedicine dengan istri ya. Iya terus. Jadi ya udah. Jadi akhirnya kami bantu satu persatu.
Terus orang bilang, Daniel itu pencitraan segala macam. Bukan, Mas. Karena pada saat kami lewat nggak ada lagi yang bisa bantu orang-orang Indonesia itu. Akhirnya terpaksa kami kan yang nggak. Jadi bukan karena saya mulia sekali, ingin saya juga nggak mau apa. Tapi memang saya yang awati itu ada. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian divideokan, kemudian jadi berita, jadi itu hal yang lain. Tapi yang jelas pada saat itu kami yang ada di situ. Saya dengan teman-teman dan kami bawa sudah. Nah, itu selesai di situ. Banyak lagi. Nah,